Selamat malam. Kembali kita bertemu dalam persekutuan Kamis malam. Sebelumnya saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Persekutuan pada Kamis malam ini akan dilayani oleh Pendeta Nurman Sasono dari GKI Halimun. Dengan mengambil tema menolak lunglai ke langit sampai. Bacaan dari Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan 31. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari kita menaikkan pujian dari KJ3. Kami puji dengan riang. Saudara, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan Sang Sumber cinta kasih, kami bersyukur untuk rahmat dan cinta kasih-Mu yang senantiasa Tuhan hadirkan bagi kami. Kami saat ini hidup di tengah pandemi, tetapi firman Tuhan bisa dibagikan lewat beragam cara. Kami tidak bisa berjumpa secara fisik, tetapi lewat virtual pun ruang-ruang perjumpaan dengan Tuhan dan sesama tetap dapat diciptakan. Maka hari ini sebelum kami membaca dan merenungkan firman, kami mohon pertolongan Roh Kudus sehingga kami dimampukan untuk bisa memaknai firman Tuhan secara khusus di tengah pandemi yang saat ini sedang berlangsung. Tolonglah kami sehingga dengan segala keterbatasan kami dimampukan memaknai sabda-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan 31. Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan 31 ditulis demikian. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saudara,
Dalam perjalanan mengarungi kehidupan ini, kita sadar bahwa tidak semua hal dapat berjalan dengan mulus. Permasalahan dan tantangan, baik yang besar maupun yang kecil, acap kali menjadi faktor penghambat dalam perjalanan kehidupan kita. Ada banyak hal yang membuat kehidupan kita tidak mulus seperti yang kita rencanakan. Misal, percecokan dengan pasangan, pekerjaan kantor yang menumpuk sementara deadline itu sudah dekat, hubungan yang kurang baik antara kakak dan adik, atau persaingan di tengah keluarga, persaingan dengan rekan kerja, atau relasi, omongan, atau diskusi-diskusi yang kemudian justru membuat kita jadi emosi ketika kita sedang ada dalam pembicaraan. Ada banyak hal yang rasanya membuat banyak hal tidak baik-baik saja. Itu tadi saudara sebagian dari permasalahan yang mampu menguras semangat dalam hidup kita. Di sisi yang sama, kadang apa yang sudah direncanakan dengan matang juga tidak selalu berhasil. Kita acap kali dituntut untuk mampu menerima, dalam tanda kutip, kekalahan yang kita alami di dalam hidup. Dan rasanya hal-hal itu, saudara, ketika kita sudah merencanakan sesuatu dengan baik, bahkan berpikir sudah menjalani dengan baik lalu gagal, rasanya hal-hal tersebut sangat menguras semangat dan energi kita. Mungkin pada awalnya kita masih bisa bertahan, namun seiring berjalannya waktu kita pun mulai mengendur. Saat ini, saudara, kita sebagian besar orang ya, itu bekerja dari rumah. Sebagian besar lagi para siswa menjalani pendidikan dari rumah. Awalnya orang bersemangat, lama-lama orang menjadi kendur, menjadi mudah marah, menjadi mudah emosi. Belum lagi gangguan internet kita yang naik turun dan sebagainya. Saudara, kita jadi lemah dan lesu dalam menghadapi hidup ini. Pikiran kita menjadi kacau. Dan tahap selanjutnya, kita akan cenderung memandang kehidupan ini dengan sebelah mata. Kemudian kita bisa berasumsi bahwa Tuhan tidak adil. Ia tidak mengasihi kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, kenapa saya ingin beribadah tetapi tidak bisa? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa di tengah kesulitan ini justru saya mengalami kesulitan dalam hal ekonomi dan sebagainya? Saudara, benarkah demikian? Benarkah Allah tidak mengasihi saudara dan saya? Yakinlah, Allah itu tetap ada dan Ia tetap mengasihi kita. Dalam Yesaya 40 ayat 28 kita melihat bahwa Allah ada dalam kekekalan. Ia tetap sama dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu Ia mengasihi kita, begitu juga dengan saat ini. Ia sungguh dekat dengan kita, kasih-Nya yang tulus selalu beserta dengan kita. Saudara sekalian, kitab Yesaya 40 merupakan khotbah penghiburan bagi umat Israel yang dibuang ke Babel. Sekitar tahun 598 dan 582 sebelum Masehi. Di mana pada masa itu umat mengalami kekecewaan dan keputusasaan yang mendalam. Karena mereka beranggapan Tuhan yang mereka imani dari dulu tiba-tiba dikalahkan oleh Dewa Babel. Mereka ada dibuang ke pembuangan Babel. Tuhan mereka yang disembah Yahweh itu kalah. Mereka merasa bahwa Tuhan telah mengabaikan dan membiarkan serta meninggalkan umatnya di saat ada penderitaan dan penindasan yang dilakukan oleh para penguasa Babel. Saudara, Yeremia pasal 52 ayat 28-30 memberikan sedikit informasi bahwa rupanya ada sekitar 4.600 orang Yehuda yang dibuang ke Babel. Kemungkinan besar 4.600 orang itu yang dihitung hanyalah kaum pria atau laki-laki. Karena itu, mungkin jumlah umat Tuhan yang ada dalam pembuangan di Babel sekitar 15-20 ribu orang. 20 ribu orang ada di pembuangan. Dan mereka harus melakukan kerja rodi atau kerja paksa. Kerja paksa seolah-olah menjadi rutinitas hidup sehari-hari umat Tuhan di Babel. Tentu,
Berbagai bentuk penyiksaan dan perlakuan kasar yang dilakukan para penguasa Babel tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Ratapan menahan berbagai penderitaan dan perlakuan kasar sudah diserukan kepada Tuhan. Namun, Tuhan tidak kunjung menolong mereka. Dan klimaks dari kekecewaan serta keputusasaan itu pecah ketika mereka mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan. Ekspresi kekecewaan dan keputusasaan itu terlihat jelas dalam Yesaya 40 ayat 27. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Saudara, dalam kondisi yang demikian, dalam kondisi yang tidak stabil itu, Nabi yang juga ikut dibuang ke Babel menyadari bahwa pembuangan yang dialami umat Israel adalah karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Karena sewaktu di Yerusalem mereka mendua hati dan mengkhianati Tuhan dengan cara memberikan persembahan kepada para dewa di bukit-bukit pengorbanan. Dalam kesengsaraan yang dialami umat Israel, Sang Nabi mengajak umat untuk menjadi pribadi yang kuat. Sang Nabi mengajak umat untuk introspeksi diri. Karena pembuangan yang dialami di Babel tidaklah lebih dari sebuah didikan Tuhan atas umat yang dikasihi. Karena itu, Nabi selalu yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka seorang diri dalam penderitaan. Melainkan, Tuhan selalu hadir dan menguatkan atau memberikan semangat baru kepada umatnya yang mulai putus asa dan tidak berdaya. Namun saudara, tidak semua umat menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap penderitaan atau suka duka yang mereka rasakan. Sehingga ketika mereka tidak menyadari, semangat hidup itu menjadi lemah. Orang menjadi cepat menyerah, cepat putus asa, menjadi kecewa, bahkan kemudian memilih untuk meninggalkan Tuhan. Dan orang-orang inilah yang dalam teks kita hari ini disebut sebagai orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna yang tersandung. Artinya apa saudara? Bacaan hari ini mengingatkan bahwa pengenalan akan keberadaan Tuhan yang masih sangat dangkal, masih sangat muda, membuat orang gagal memaknai kehadiran dan penyertaan Tuhan. Tetapi sebaliknya, mereka yang tetap setia menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dan inilah anti klimaks yang meruntuhkan pernyataan bahwa Tuhan itu tersembunyi. Enggak. Justru orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat sebuah kekuatan baru. Umat yang tetap setia akan selalu melihat bahwa di dalam setiap tantangan atau rintangan yang ada, sejatinya tersimpan kekuatan baru untuk menghadapi tantangan berikutnya. Karena itulah, pada ayat 31 mereka diumpamakan sebagai burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan itulah kekuatan yang diberikan Tuhan untuk mengatasi setiap rintangan dan tantangan dalam hidup. Bukan hanya bagi Israel, tapi bagi saudara dan saya. Dengan kata lain, sejatinya Tuhan telah memberikan kekuatan atau kemampuan kepada tiap-tiap orang untuk mengatasi dan menaklukkan setiap kesulitan, rintangan, ataupun tantangan dalam hidupnya. Penulis kitab Yesaya sadar bahwa hidup ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan hidup ini adalah sebuah rencana mulia dari Tuhan yang harus dijalani dengan kerja keras dan semangat juang yang tinggi. Mengapa harus berjuang? Karena jalan hidup ini bukan jalan yang mudah. Karena jika hidup ini menjadi mudah, maka sebenarnya kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa darinya, kecuali kekecewaan dan penyesalan. Saudara, seorang pemenang selalu optimis dan yakin bahwa pancing bukanlah satu-satunya alat untuk menangkap ikan di sungai atau di laut. Ada banyak cara dan alat lain yang dapat digunakan untuk menangkap ikan. Hanya saja tingkat kesulitannya yang berbeda. Itulah sebabnya saudara, seorang pemenang tidak akan pernah menyerah. Jiwa seorang pemenang selalu yakin bahwa manusialah yang menutup pintu keberhasilannya dan kebahagiaan hidupnya, bukan Tuhan. Mungkin pintu depan, pintu samping, pintu belakang saudara dan saya tertutup rapat. Tetapi walaupun pintu itu tertutup rapat, sejatinya pintu itu tidak terkunci. Kita tetap bisa membukanya. Kabut memang tebal di depan, tetapi itu bukan tembok baja yang tidak dapat ditembus. Hari ini saudara dan saya mengalami satu situasi yang tidak mudah.
Kita hidup di tengah pandemi. Ada banyak hal yang harus kita ubah. Ada banyak hal yang harus kita segera bisa beradaptasi. Dulu kita beribadah langsung ke gereja, sekarang kita lewat persekutuan secara daring, secara online. Pembelajaran jarak jauh dilakukan, pekerjaan bahkan juga dilakukan dari rumah. Kita kemudian tidak bisa lagi dengan mudah bersalaman, kita menghindari itu dan sebagainya. Ada banyak hal yang berubah dalam kehidupan ini. Dan ada banyak masalah karena pandemi ini. Tetapi hal terpenting dari sebuah masalah bukanlah penyelesaiannya. Tetapi kekuatan yang kita peroleh untuk mencari solusi dari masalah itu. Karena musuh terkuat manusia itu bukan apa yang ada di luar dirinya. Melainkan apa yang ada di dalam dirinya. Yaitu kemalasan, cepat menyerah, takut gagal, dan tidak yakin pada kekuatan yang telah Tuhan berikan. Saudara, masa pandemik ini mungkin masih panjang. Namun jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Saat ini kita mungkin menghadapi beragam masalah. Namun ingatlah bahwa masalah itu laksana musim. Sadarilah bahwa tidak seorang pun yang kebal terhadap masalah. Siapapun dia, apapun latar belakang pendidikan, latar belakang sosial, latar belakang hidup dan sebagainya. Semua tidak kebal terhadap masalah. Namun ingat, tidak ada yang permanen di dalam dunia, termasuk juga masalah. Seperti padang gurun yang pasti bertepi, seperti musim yang pasti silih berganti. Masalah yang kita hadapi mengingatkan bahwa kita lemah dan membutuhkan Tuhan. Seperti padang gurun punya tepi, maka masalah kita punya tepi. Seperti musim pasti punya masa yang berganti, demikian pula masalah kita. Saudara pernah beli makanan kaleng, saudara? Kalau kita membeli makanan kaleng, di bagian bawah itu ada tulisan expired date. Nah, masalah itu seperti makanan kaleng, ada expired date-nya. Masalah yang kita hadapi ada kadaluarsanya. Ada saatnya kita usai, ada saatnya kita keluar dari masalah itu. Tapi masalah yang kita hadapi mengingatkan bahwa sejatinya kita lemah dan kita membutuhkan Tuhan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus menyerah? Bukan, saudara. Yang kita lakukan adalah terimalah segala rintangan dan kesulitan hidup dengan pikiran yang positif. Yakinlah bahwa semua itu terjadi bukan tanpa alasan. Bukan tanpa makna dan tujuan mulia atas hidup kita. Semua yang kita alami pasti ada hikmahnya. Saudara, saya pernah membaca sebuah kisah tentang seorang yang selamat dari bom Hiroshima dan Nagasaki. Suatu hari dia mengalami bom tersebut. Dia lalu merasa, kenapa sih saya harus mengalami bom di kota ini? Tapi kemudian setelah dia merefleksikan, dia sadar bahwa gara-gara bom yang menimpa, keluarganya keluar dari rumah, keluarganya merawat luka yang dialami oleh orang-orang lain sehingga terhindar dari reruntuhan rumah yang hancur. Bayangkan, saudara, satu persoalan ketika dilihat dari sudut pandang yang positif menghasilkan satu nilai yang berbeda, satu perspektif yang berbeda. Yang kita lakukan adalah terima rintangan kesulitan dengan pikiran yang positif. Karena apa? Karena di dalam persoalan selalu ada kekuatan baru yang memampukan kita untuk maju ke tahap kesulitan berikutnya. Lalu yang kedua, tanamkan pemahaman bahwa sebenarnya hidup ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Tetapi hidup ini adalah suatu rencana mulia yang telah dirancang dan diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang untuk terus berjuang. Kita tidak tahu apa rencana mulia Tuhan di balik pandemi ini. Tetapi setidaknya hari ini kita belajar bahwa kita menerapkan gaya hidup yang sehat. Bagaimana kita rajin cuci tangan, bagaimana kita menggunakan masker. Bahkan di masa pandemi ini mengingatkan kita bagaimana bahwa ibadah adalah sesuatu yang penting, persekutuan sesuatu yang penting. Maka milikilah pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Karena hanya Dialah yang sanggup memampukan dan menguatkan kita untuk menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan hidup. Pengharapan itu melahirkan kesetiaan yang terus-menerus menantikan Tuhan.
kepadanya akan diberikan kekuatan baru, sehingga mampu mengatasi setiap kesulitan dalam hidup. Karena itu, orang-orang yang demikian diumpamakan seperti Raja Wali. Mereka berlari namun tidak jadi lesu. Mereka berjalan namun tidak menjadi lelah. Hari ini bersyukurlah atas banyak hal yang sudah kita alami dalam hidup. Entah itu peristiwa suka atau peristiwa duka, tangis atau tawa. Dengan hati yang bersyukur, segala beban ini akan dapat ditanggung. Hati yang bersyukur adalah hati yang damai. Dan kedamaian hati itu yang sering oleh Tuhan dijadikan sebagai sebuah cara untuk menyembuhkan luka-luka batin kita. Kesembuhan atas kekecewaan yang menekan hidup. Dan itu mengurangi segala beban yang kita pikul. Melalui hati yang terus bersyukur, Tuhan memberikan semangat hidup yang baru untuk kita, juga untuk setiap orang. Bersabarlah saudara, bersabarlah meski hatimu terasa perih. Bertahanlah jika rasa sakit harus dialami berulang kali. Sebab Tuhan memberi kekuatan untuk melalui semuanya. Tuhan tidak memberi beban yang tidak sanggup kita angkat. Persoalan yang kita hadapi selalu sesuai dengan batas kemampuan kita. Maka janganlah menyerah. Tuhan sedang berkarya dengan caranya bagi dan bersama kita. Maka teruslah arungi kehidupan ini dengan penuh semangat. Kristus menolong dan memampukan kita. Amin. Kita telah mendengarkan firman yang telah disampaikan tadi. Semoga Tuhan Yesus, Sang Pembawa firman kebenaran, boleh menjadi pedoman dalam kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Kita menaikkan pujian kembali dari KJ 358. Semua yang letih lesu. Semua yang letih lesu, berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Dialah jalan yang benar, kedamaian bakal. Percayalah kepadanya dan terima berkat-Nya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Bersama mari ikutlah ke sorga mulia, tempat kekal sejahtera, penuh bahagia. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Datang saja pada
saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya, terima rahmat-Nya. Kita menaikkan syafaat kita, mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan hadir di tengah kehidupan kami. Di saat-saat berat, di saat-saat sulit pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami bersyukur di dalam persekutuan ini. Walaupun secara virtual, tetapi kami boleh saling bersekutu bersama dengan Tuhan, bersama dengan sesama. Hari ini kami mau berdoa. Bila kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kami untuk melalui badai pandemi ini. Saat ini kami menghadapi badai yang sama. Walaupun kapal kami berbeda-beda, tapi kami punya nakoda yang sama, yaitu Kristus Yesus, Tuhan dan penyelamat kami. Maka mampukan kami untuk bisa melalui pandemi ini. Kami berdoa Tuhan, bila Tuhan mengaruniakan kesehatan dan kekuatan bagi kami di dalam kami menjalani hari-hari. Kami pun mengingat saudara kami, rekan-rekan kerabat kami yang saat ini sedang menjalani perawatan baik di rumah sakit maupun di rumah. Yang sakit akibat corona maupun sakit penyakit yang lain. Bila Tuhan juga menolong, menjaga, memulihkan, memberikan kesembuhan tepat pada waktunya. Kami berdoa bagi para dokter yang menangani saudara kami yang sakit. Berikan hikmat yang daripadamu bagi mereka, sehingga mereka boleh menangani dengan baik. Kami berdoa bagi sanak kerabat yang menjaga, yang merawat saudara-saudara mereka yang sakit. Karuniakan kesabaran, karuniakan damai sejahtera-Mu. Juga bagi saudara kami yang sakit, biarlah mereka boleh tetap yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang sama, baik ketika kami sehat maupun ketika kami sakit. Hari ini Tuhan, kami berdoa bagi rumah tangga kami masing-masing. Kami berdoa bagi relasi yang ada di dalam rumah tangga. Tuhan menolong, Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Jika ada relasi-relasi yang perlu untuk dipulihkan, Tuhan menolong. Sehingga dengan bilur-bilur-Mu, luka-luka itu boleh disembuhkan. Kami berdoa bagi orang-orang yang terus berjuang sampai hari ini untuk mencari pekerjaan. Atau bahkan di masa pandemi ini justru kehilangan pekerjaan, justru gulung tikar usahanya. Tuhan menolong. Memberi kekuatan, damai sejahtera juga jalan keluar terbaik untuk persoalan yang mereka hadapi. Dan berikanlah mereka sebuah keyakinan bahwa Tuhan senantiasa memelihara anak-anak yang setia kepadanya. Kami berdoa bagi saudara kami yang tidak bisa menjalankan pekerjaan mereka dari rumah. Mereka harus pergi ke tempat kerja mereka, Tuhan menjagai dan melindungi mereka. Bahkan kami berdoa bagi persekutuan, bagi ibadah kami. Kami yang merindukan perjumpaan secara langsung di gereja, tetapi sampai hari ini belum bisa dilakukan. Tuhan karuniakan kesabaran dan biarlah pada saatnya semua itu boleh dilakukan. Berkati pendeta dan penatua gerejamu di tempat ini, sehingga mereka mampu memberikan pelayanan yang baik di tengah pandemi. Berkati umatmu sehingga terus-menerus memiliki relasi dengan gereja. Segala daya upaya sudah kami kerjakan. Biarlah semuanya ada dalam perlindungan dan cinta kasih-Mu. Kami punya pergumulan masing-masing Tuhan yang senantiasa kami doakan, kami panjatkan kepada-Mu. Tuhan mau kabulkan seluruh dengan kehendak dan waktu-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, lanjutkan persekutuan kita di tempat kita masing-masing berada dalam naungan berkat-Nya. Allah mencerahkan jalan hidupmu. Kristus menjadi sahabat perjalananmu. Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan damai sejahtera. Amin.